semuanya, saat ini kami akan melakukan presentasi tentang proses berpikir dan penelitian. Sebelum itu, biarkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Filipus Maronoa dari kelas 10 IPS 1 nomor absen 28. Halo semuanya, sebelum kelompok 9 akan membahas materi lebih dalam, saya Jovanka dari kelas 10 IPS 2 akan membahas proses berpikir atau penalaran. Nah, pada umumnya manusia itu menggunakan nalarnya untuk menemukan hal-hal baru, mengembangkan pengetahuan, mengembangkan kebudayaan, memberi makna pada hidupnya, serta memanusiakan diri dalam kehidupannya. Nah, hal tersebut dapat disebabkan oleh dua hal sebagai berikut. Yang pertama itu, manusia memiliki bahasa yang mampu mengomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut. Lalu yang kedua, manusia memiliki kemampuan berpikir menurut suatu alur kerangka berpikir tertentu. Manusia memiliki naluri berupa rasa ingin tahu. Lalu manusia itu memiliki bahasa untuk berkomunikasi bersama sesamanya. Lalu manusia itu memiliki pemikiran untuk menjelaskan sesuatu. Nah, itu dia dasar utama dalam penalaran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri penalaran. Ciri-ciri penalaran itu ada 3. Yang pertama, logis. Suatu penalaran harus memenuhi unsur logis, yang artinya pemikiran yang ditimbang secara objektif dan didasarkan pada data yang sahih. Sebagai contoh, pada saat kelas sosiologi, Bu Fani menyatakan bahwa manusia dapat bertahan tanpa minum 1-2 bulan. Kemudian ada seorang siswa yang menyangkal pernyataan tersebut, karena menurutnya pernyataan tersebut tidaklah benar. Nyatanya, manusia hanya dapat bertahan 3-4 hari tanpa minum. Itu pun dipengaruhi oleh faktor usia, kesehatan, dan cuaca. Itu dia contoh dari logis. Lalu ciri-ciri yang kedua yaitu analitis, yang artinya suatu kegiatan penalaran tidak terlepas dari daya imajinatif seseorang dalam merangkai, menyusun, atau menghubungkan akal pikirannya ke dalam suatu pola tertentu. Sebagai contoh, seorang siswa berhasil menyusun dan mengumpulkan data hasil analisisnya untuk dipresentasikan. Lalu ciri-ciri penalaran yang ketiga yaitu rasional. Artinya, apa yang sedang ada di nalar merupakan suatu fakta atau kenyataan yang dapat dipikirkan secara mendalam. Sebagai contoh, yang pertama itu, jika seseorang ingin menghadiri pesta, maka ia akan memilih baju yang bagus dan rapi dibanding baju yang kotor dan lecak. Lalu yang kedua, seorang siswa akan pintar jika ia belajar dengan sungguh-sungguh dan tekun. Perkenalkan, nama saya Melly Margareta Javina dari kelas 10 IPS 2 nomor absen 24. Sekarang kita lanjut ke metode penelitian. Nah, metode penelitian itu ada 2, deduktif dan juga induktif. Sekarang aku bahas dulu tentang deduktif. Jadi, apa itu deduktif? Menurut Aristoteles, deduktif adalah cara berpikir dari pernyataan umum sehingga terciptanya kesimpulan menggunakan kaidah logika. Nah, sebelum lanjut, aku bahas dulu tentang premis. Jadi, apa itu premis? Premis adalah sesuatu yang dianggap benar sehingga dijadikan dasar untuk menciptakan kesimpulan.
Nah, premis itu ada 3. Ada premis mayor, minor, dan juga premis kesimpulan. Deduktif juga memiliki 4 macam silogisme. Nah, apa itu silogisme? Silogisme adalah 2 permasalahan yang dihubungkan sehingga terciptanya kesimpulan. Nah, yang pertama ada silogisme kategorial. Contohnya, premis mayor. Semua guru memiliki gelar SPD. Premis minor. Andin adalah seorang guru. Premis kesimpulannya, Andin memiliki gelar SPD. Tipe yang kedua, ada silogisme hipotesis. Contohnya, premis mayor. Jika tidak ada teknologi, para siswa tidak bisa mengikuti kelas online. Premis minor. Tidak ada teknologi. Maka premis kesimpulannya, para siswa tidak bisa mengikuti kelas online. Tipe yang ketiga, silogisme alternatif. Contohnya, premis mayor. Miko membeli baju di H&M atau Matahari. Premis minor, Miko membeli baju di H&M. Maka premis kesimpulannya, Miko tidak membeli baju di Matahari. Tipe yang keempat, yaitu silogisme entimen. Nah, silogisme ini sedikit unik karena ia hanya terdiri dari 2 premis, yaitu premis minor dan juga premis kesimpulan. Contohnya, premis minor. Dia mendapatkan beasiswa ke luar negeri karena ia telah memenangkan Olimpiade Matematika. Premis kesimpulannya, Anda telah memenangkan Olimpiade Matematika. Karena itu, Anda mendapatkan hadiahnya. Sekarang kita lanjut ke metode penelitian induktif. Jadi, induktif adalah cara berpikir dari suatu yang khusus ke umum, di mana dibutuhkan pengamatan untuk mendapatkan kesimpulan. Nah, di metode ini, peneliti akan menentukan permasalahan yang akan diteliti, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan data yang diinginkan. Induktif juga memiliki 3 bentuk. Yang pertama ada generalisasi. Generalisasi adalah proses pernyataan yang memiliki sifat tertentu untuk mendapatkan kesimpulan umum. Contohnya, jika ada teknologi, para pekerja kantoran bisa bekerja. Jika ada teknologi, para guru bisa mengajar secara online. Jika ada teknologi, para siswa bisa mengikuti kelas online. Jadi kesimpulannya, jika ada teknologi, semua orang bisa melakukan pekerjaannya. Tipe yang kedua, analogi. Analogi adalah membandingkan 2 hal yang memiliki sifat yang sama. Contohnya, Mama Levin dididik dengan baik oleh orang tuanya. Mama Levin adalah orang yang sopan. Levin dididik dengan baik oleh orang tuanya. Maka kesimpulannya, Levin adalah orang yang sopan. Yang terakhir, hubungan kausal. Hubungan kausal adalah penalaran yang didapatkan dari hubungan yang saling berkaitan. Nah, hubungan kausal ini memiliki 3 jenis. Ada sebab akibat, akibat sebab, dan akibat akibat. Contoh sebab akibat. Terjadi kecelakaan di tol Cipularang. Akibatnya terjadi macet yang sangat parah. Contoh akibat sebab. Andi dimarahi oleh orang tuanya karena ia hujan-hujanan. Contoh akibat-akibat. Kasus COVID-19 di Bali semakin banyak. Pemerintah melarang adanya penerbangan dan mengajak melakukan 5M. Penerbangan ayah ke Bali pun ditunda setelah mendengar berita tersebut. Perkenalkan, nama saya Karna Agnesia dari kelas 10 IPS 1 dengan nomor absen saya 20. Nah, selanjutnya adalah pergabungan antara deduktif dan induktif, yang merupakan pergabungan antara penalaran yang bersifat umum dan penalaran yang bersifat khusus. Kombinasi yang dilakukan secara berurutan tanpa menghilangkan sifat aslinya. Atau bisa dikatakan, kesimpulan dari penalaran induksi bisa dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan berikutnya menggunakan metode deduksi. Gabungan deduksi dan induksi dalam penalaran penelitian dilakukan secara berurutan. Metode berpikir pendekatan ilmiah adalah penalaran yang menggabungkan cara berpikir deduktif dengan cara berpikir induktif. Dalam pendekatan ilmiah, penalaran disertai dengan suatu hipotesis. Hipotesis itu apa sih? Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara mengenai suatu masalah yang masih dianggap praduga, yang akan dicari tahu kebenarannya melalui data hasil penelitian yang sudah dilakukan. Nah, sekarang contohnya. Misalnya,
Ada seorang siswa sebelum berangkat sekolah, ia sarapan terlebih dahulu dalam porsi yang banyak. Dia tidak merasa lapar hingga jam pelajaran berakhir. Secara deduktif dapat disimpulkan bahwa para siswa tidak merasa lapar jika makanan yang ia konsumsi dalam porsi yang banyak. Untuk menjawab kasus seperti ini, kita ajukan pertanyaan. Mengapa siswa cepat lapar? Lalu kita ajukan hipotesis bahwa siswa cepat lapar jika makanan yang ia konsumsi memiliki sedikit energi dan tidak memenuhi standar gizi dalam tubuhnya. Lalu secara induktif, kita uji bahwa apakah pengujian tersebut mendukung atau tidak mendukung hipotesis yang telah diajukan. Nama saya Brandon dari 10 IPS 3 nomor absen. Kali ini saya akan membahas proses penalaran. Apa itu proses berpikir atau penalaran? Adalah manusia menggunakan nalar untuk mengembangkan pengetahuan, menemukan hal-hal baru, memberi makna pada kehidupan, dan memanusiakan diri dalam hidupnya. Hal itu disebabkan dua hal sebagai berikut. Pertama, manusia mempunyai bahasa yang mampu mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut. Kedua, manusia memiliki kemampuan berpikir menurut suatu alur kerangka berpikir tertentu. Dengan demikian, suatu kegiatan berpikir penalaran mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, suatu pola pikir yang disebut logika, ditimbang secara objektif berdasarkan data dan analisis akal sehat. Kedua, sifat analitik, dari proses berpikir yang merupakan konsekuensi dari adanya suatu pola pikir tertentu. Jenis penalaran yang sangat penting adalah deduksi dan induksi. Pertama, deduksi adalah menarik kesimpulan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Kesimpulan ditarik dari keadaan yang berlaku untuk hal-hal yang khusus. Kedua, induksi adalah menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus, menentukan hal-hal yang bersifat. Perkenalkan, nama saya Filipus Maronoa, kelas 10 IPS 1, nomor absen 28. Sekarang saya akan men-sharekan tentang pendapat para ahli mengenai penelitian. Yang pertama adalah pendapat menurut Vellit, Tripodi, dan Meyer tahun 1996. Menurut mereka, penelitian adalah suatu cara sistematik untuk maksud memodifikasikan dan mengembangkan pengetahuan yang dapat dikomunikasikan. Lalu yang kedua, ada pendapat dari Kerlinger tahun 1986. Menurut beliau, penelitian adalah proses penemuan yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, dan berdasarkan pada teori dan hipotesis atau jawaban sementara. Selanjutnya ada pendapat dari Woody tahun 1927. Menurut beliau, penelitian merupakan suatu metode untuk menemukan kebenaran yang juga merupakan sebuah pemikiran kritis. Penelitian meliputi pemberian definisi dan redefinisi terhadap masalah, merumuskan hipotesis atau jawaban sementara, membuat kesimpulan dan sekurang-kurangnya mengadakan pengujian yang hati-hati atas suatu kesimpulan yang diambil. Lalu, ada juga pendapat dari Surjono Sukanto tahun 1986. Menurut beliau, penelitian sosial adalah pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta sosial untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. Yang terakhir adalah pendapat dari Nasir tahun 1999. Menurut beliau, penelitian sosial merupakan penelitian yang dilakukan sebagai suatu proses yang terus-menerus, kritis, terorganisasi untuk mengadakan analisis dan memberikan interpretasi terhadap fenomena sosial yang memiliki hubungan saling mengait. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari penelitian. Secara umum, pengertian dari penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang dilakukan secara aktif, tekun, dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Adapun pendapat lain mengatakan bahwa
Definisi penelitian adalah investigasi yang dilakukan secara sistematis dengan cara mempelajari berbagai bahan dan sumber untuk membangun fakta-fakta dan mencapai kesimpulan baru. Selanjutnya, tujuan dari penelitian adalah untuk menemukan atau mendapatkan suatu data untuk keperluan dan tujuan tertentu. Oleh karena itu, penelitian atau riset harus dilakukan secara ilmiah berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional empiris dan sistematis. Halo semuanya, kembali lagi ke kelompok 9. Hari ini kita bakal ngelakuin simulasi games nih. Nih, sebelum kita ngelakuin simulasi games ini, kayaknya kita bakal perkenalan diri satu-satu dulu ya. Di sini ada terbagi jadi 3. 1 moderator dan 2 regu. Regunya itu ada regu perempuan dan regu laki-laki. Saya Karen Agnesia dari kelas 10 IPS 1 absen 20 sebagai moderator di sini. Selanjutnya kita bakal perkenalan ke regu laki-laki dulu kali ya. Silakan. Saya Brian Liu dari 10 IPS 3 absen 6. Saya Philip dari kelas 10 IPS 1 absen 28. Sekarang kita ke regu perempuan kali ya. Ayo regu perempuan perkenalan diri. Nama saya Yovanka dari kelas 10 IPS 2 absen 21. Nama saya Melin dari kelas 10 IPS 2 nomor absen 24. Nah, kali ini kita bakal main simulasi games kelompok itu Hangman. Dalam permainan Hangman ini ada 1 orang yang bertindak sebagai juri atau moderator dan menentukan kata sandi yang harus ditebak. Sementara pemain lain akan berusaha untuk menebak kata tersebut. Nah, kalau untuk penjelasan lebih lengkapnya lagi mungkin bisa dilihat dari PPT-nya langsung ya. Di sini ada 6 syarat dan ketentuan. Syarat pertama itu, setiap regu sudah memberikan soal ke moderator. Masing-masing itu 5 soal. Nah, yang kedua itu, pembagian materi sesuai dengan yang telah disepakati kemarin. Slide 3-15 itu untuk regu perempuan, slide 16-25 itu untuk regu laki-laki. Syarat dan ketentuan yang ketiga itu, moderator akan membacakan soal yang telah dibuat oleh para regu untuk lawannya. Yang selanjutnya, moderator akan menghitung berapa kali kesalahan yang telah dilakukan. Yang kelima itu, regu yang kalah akan mendapatkan hukuman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kita mau sepakati kapan nih guys, buat yang hukuman buat yang kalah? Nanti aja kali ya pas selesai, baru kita tentuin. Oke. Selanjutnya yang terakhir itu, saat menjawab pertanyaan, sebutkan 1 demi 1 hurufnya ya, jangan langsung semuanya jawabannya. Ya, jadi nanti saling gantian aja. Nah, kalian nanti boleh diskusi selama sesi atau babak pertanyaan tersebut. Nah, gitu ya syarat dan ketentuannya. Kita langsung ke gamesnya aja kali ya. Nah, ini games sosiologi, proses berpikir, dan penelitian Hangman Puzzle. Nah, di sini saya udah bikin 2 pertanyaan dulu untuk uji coba pertama dulu. Nah, pertanyaan pertama itu buat regu laki-laki dulu ya, baru regu perempuan. Jadi nanti saling gantian aja. Nah, ini untuk pertanyaan pertama gampang kok. Saat ini kita sekolah di mana sih? Ini buat uji coba dulu aja. 1 huruf ya? Ya, 1 huruf. Gantian aja. Oh ya. A. Huruf A. H. Brian? M. M. Salah tuh. Ini sekolah di mana? Apa selanjutnya? R. R.
R itu di mana ya? Kanan, kanan. Oh, ini dia. Apa lagi? T, T. Tuh, 3 huruf lagi. Kak, Kak. Nah, 2 huruf lagi nih. Udah kelihatan jawabannya. Tidak, I. I. 1 huruf lagi. Duh, susah banget sih ini. Cek coba, Kak. C. Iya. Salah ya. Tuh, udah Bisa. ada gantungan di sini. Apalagi deh. Tolong Alo, gue nggak ngerti nih. Coba dong, tolong dong. Kayaknya N deh kayaknya. Coba N aja. Ah, benar. Sekarang pertanyaan buat perempuan ya. Sekarang kita lagi ngerjain tugas pelajaran apa sih? SS. S. Di mana Kak S di sini? Apa lagi nih? Madeline. Oh, Oh, kayaknya Z dah. Z. Salah nih. Waduh, Vanka, gimana Vanka? Apa nih? Udah coba lu. Oke. I. I. Tuh, 2 huruf lagi. L. L. 1 huruf lagi. Sosiologi. Berarti G ya? Nah, benar. Nah, ini nggak perlu ada gimmick-gimmickan lagi ya, guys. Soalnya ini ada hukumannya kalau kalian ngelakuin gimmick sama aja pengen hukuman ya. Kita langsung ke game aslinya ya sekarang. Lanjutin yang tadi. Yang ini tuh sekarang kita boleh deh band agak cepat waktunya. Kalian boleh sebutin dulu berapa huruf. Nah, kalau kalian udah tahu jawabannya, kalian bisa langsung jawab. Oke? Pertanyaan pertama itu buat regu laki-laki dulu ya. Yang tadi itu, Karin menghabiskan lebih banyak waktu untuk memikirkan tujuan dan masa depannya daripada masa lalu. Berdasarkan pernyataan tersebut, Karin berpikir secara apa? Itu ada di ciri-ciri penalaran. Udah dikasih kode tuh, ciri-ciri penalaran. Ini boleh huruf-huruf dulu kan ya. Yang dasar dulu deh. Nah, huruf A. A dulu, A. Oke, A. Tuh. A-nya ada 2. Ayo, tahu nggak? 5 detik ya, 5 detik. I, Kak. Hah? I. 2, I. 1. L, Kak. L. Udah lumayan kelihatan nih jawabannya. Nih buat mastiin R. R. Mana R? Sini. Kayaknya S deh, Kak. S. Tuh. 2 lagi tuh. Udah kelihatan banget nih jawabannya. Saya langsung jawab aja ya. Ya. Nih, yakin dan teguh saya nih, rasional ini. Benar nggak regu perempuan rasional? Benar. Gampang kan? Hati-hati kalau tuh udah mulai bisa nih kayaknya regu laki-lakinya. Sekarang buat regu perempuan nih pertanyaannya nih. Jenis penalaran yang menarik kesimpulan berdasarkan alasan-alasan tertentu yaitu disebut Coba D. detik. D. 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 Kak.
Kak. E. E. Boleh Yuk. langsung jawab kan? Boleh. Deduksi. Deduksi. Benar nggak? Ragu laki-laki deduksi jawabannya. Kayaknya Kurang tepat. kurang tepat. Dikit lagi masih kurang tepat. Aduh. Oh, Vanka mau jawab, Vanka? Aduh, apa nih ya? Dikit lagi. U. Dikit lagi. T. T. F, coba F. F. Nah, satu lagi nih. Oke, deduktif. Nah, benar nggak? Deduktif. Nah, Oke. Belum ada yang salah nih kayaknya. Sekarang buat regu laki-laki nih. Pertanyaannya itu, suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu disebut. Suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu disebut. 5 detik. A, K, A. 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 S, K. S. Ayo. Coba Philip, N, mau Kak. jawab? N. N. L, K, L. L. Biar cepat menang ya, langsung jawab aja ya. Iya. Analisis. Benar nggak Kak? Analisis. Bener nih. Tuh guys. Bener nih. Sekarang buat regu perempuan. Sesuatu yang manusia gunakan untuk mengembangkan pengetahuan dan menemukan hal baru disebut. Sesuatu yang manusia gunakan untuk mengembangkan pengetahuan dan menemukan hal baru disebut. N. N. R, coba R. R. Yang umum A. A. Udah satu lagi nih. Nalar. Nalar. Ner. Masih seri nih nilainya. Belum ada yang salah. Sekarang selanjutnya buat laki-laki nih. Jangan mau kalah ya. Silogisme yang hanya terdiri dari dua premis adalah silogisme apa? Silogisme yang hanya terdiri dari dua premis adalah silogisme. 5 detik. N, K. N. Iya. N. E, K, E. E. Apalagi nih 3 lagi. Suka coba T, Kak. T. T. Aduh, kayak udah kelihatan banget nih jawabannya. Saya tahu nih. Coba Apa berapa? nih? Ikat lo. Saya sentimen Kak ya, sentimen. Sentimen, benar nggak ya? Benar nggak ya? Bener. Aduh. Alhamdulillah.
Selanjutnya buat perempuan nih, hati-hati perempuan kalah ya. Pertanyaan ketiga itu, penelitian adalah investasi yang sistematis, merupakan pendapat penelitian menurut tokoh. Penelitian adalah investasi yang sistematis, merupakan pendapat penelitian menurut tokoh. Coba E. Apa lagi nih? A. Aduh, salah. Kak, coba. Kak. Nah, L. L. I, coba I. I. Ayo, udah mulai kelihatan kayaknya nih jawabannya. Kerlinger. Terlihat. Bener nggak ya? Ragu laki-laki, bener nggak jawabannya? Bener ya? Benar. Ker. I. Benar. Tapi salah satu nih. Sayang sekali. Sekarang buat laki-laki, di dalam melakukan penalaran dibutuhkan suatu. Ayo jawabannya apa? Hurufnya. Ayo, Ya, habis sebutin. buru nih. Ada 5 detik nih. Ya udah, dasar dulu deh, huruf dasar dulu deh. Ya, apa nih? A dulu deh, A. Aduh, salah. Aduh. Coba N, Kak. N. Ya, salah lagi. Udah salah 2 nih. Ayo, apa? Yuk. Nah, kita coba aja kali ya. Aduh. Apa nih? Huruf E boleh nggak E? Boleh nih. Tuh, Wah, ada 1. Astaga. Bagus. Mau dibacain ulang nggak soalnya nih? Boleh. Di dalam melakukan penalaran dibutuhkan suatu. Di dalam melakukan penalaran dibutuhkan suatu. Ayo. Regu perempuannya mau ngasih hint-nya nggak? Mau ngasih hint nggak? Nggak perlu ya. Ayo. Mau nyerah. Oke, waktu udah habis, udah nyerah aja deh, mending cowok. Aduh. Ayo cowoknya gimana nih? Enggak, Kak. Masih bisa, Kak. Masa kalah sih? Aduh, gimana? Bentar, Kak. Susah banget kan ini licik soalnya, Kak. Susah ya. Coba P dulu, Kak. P. Coba kali ya. P.
Ada satu tuh, P. Wih, ada. Apa nih? Ayo, apa yuk? Mungkin kalau live sisa 2 dikasihin kali ya. Kayaknya susah Kayaknya- banget. Kayaknya dikasih juga nggak apa-apa deh. Soalnya yang buat soalnya juga lupa jawabannya apa. Percaya deh. Aduh, gimana ya? Aduh, Wow. mending Berat banget. saya kasihin aja, saya tahu soalnya. Nah, ini itu masuknya ke pergabungan deduktif dan induktif. Gimana, Kak? Jadi jawaban ini ada di slide itu, di slide pergabungan deduktif dan induktif. Kan ada slide, ada word tuh. Bisa cari di sana. Itu udah dikasihin paling ayo, apa nih? Ini siapa cepat dia dapat ya? Boleh nggak nih yang cewek jawab? Aduh, nggak boleh dong. Coba I, Kak. I nih ya. Tuh, I ada I. Ayo. Ada I, P, E. Apalagi? D ada, Kak, D. D. Sayangnya nggak ada. Aduh. Mana ya? Kasih clue. Aduh. Jawabannya di penjelasan word-nya Karin. Tuh. Kan dari bilang ada di Word, ada di PPT. Nah, Kalau Melatin pasti tahu deh. Gampang kok, gampang. kelihatan banget kok. Kan kepisah-pisah tuh. Oh, saya tahu, Kak. Apa nih? Akhirnya ya. Hipotesis ya, Kak. Apa hipotesis? Iya. Benar nggak ya? Tahu, coba cek. Mana S nih? Nih. Ternyata benar. Oh, penyelamat Akhirnya ya. sekali. Akhirnya, wow. Nah, pertanyaan selanjutnya buat regu perempuan nih. Bentar, dilihat dulu. Soalnya itu soal keempat ya. Jenis penalaran yang menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus disebut Coba I. I. N. K. Induktif. Induktif, benar gak ya? Benar. Cepat juga ya. Cepat juga. Pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan kelima buat laki-laki. Metode penelitian deduktif dikemukakan oleh siapa? Ayo. Masa mau kalah sih nih? Coba ini, Kak. Huruf A. Tuh A ada. Oh, mantap. I, Kak. I. Tuh ada A, I. R, Kak. R.
Ari. Ari siapa? Ari siapa? Yuk, Aris siapa yuk? S yuk, bisa yuk. S yuk, S. S. Oke, tuh S. Aris. TK. E. T. Iya. Ya tuh. O. Oh, tuh. Aris tuh. Wah, Apa lo? masih tahu nih. Siapa tuh? Aristoteles. Gila. Bener nggak ya? Aduh, bener. Wah, gila. Pertanyaan terakhir nih buat perempuan. Pertanyaan, udah siap nih ya. Penelitian merupakan suatu metode untuk menemukan kebenaran yang juga merupakan sebuah pemikiran kritis atau critical thinking. Pendapat tersebut menurut tokoh bernama. Jawab ya. Oke, Coba deh, W. udah waktunya udah lama. Saya bakal sedikit terganggu ya. Maaf nih. I. OMG. Maaf guys. Kak, salah satu nih. Y, coba Y. Y. Nah, O. uh. Woody, ini mah Woody. Budi. Iya. D. Bentar. Benar. Oke. Sekian ya presentasinya. Ini nentuin yang menang siapa ini gimana? Salah berapa nih, Kak? Bentar ya, bentar. Kayaknya sih udah cewek yang menang nih ya, gak? Pasti. Cem dialog. Mana ya? Kasih tahu lo. Dia bisa begitu dong. Aduh. Nggak bisa. Ini kan yang bagian deduksi itu kan sebenarnya dihitungnya salah ya. Jadi sebenarnya nilainya seri. Wis. Gimana nih? 3-3 nih. Mana ya? Gimana ya? 3-3 nih. Nggak ada hukuman berarti. Oh itu seri kak. Itu Tidak. berarti seri. Kita sama-sama jago. Damai. Kita equality kak. Ya, Cara kita. Kita main gunting batu kertas gimana? Bisa ngecek sih kok kayak gini. Ayo gunting batu kertas. Gunting Ayo lo, kasih tau lo. Boleh. Sweet lo. Ayo Alin. Ayo. Serahkan Ayo. pada semangat. Wan Kak. Aduh, jangan deh. Jov, ceban-ceban gini Jov. Ceban-ceban gini. Ya, Sekarang kita. Udah, yuk. Sweet ya. Halo, sweet lo, kasih tau lo. Oh, sama gua. Oke. Iya, yuk. Kelihatan nggak tangan gue nih? Oh, oke. Satu, dua, tiga. Juara kan? Ini mau keluar ini. Udah. Mau buka nih. Taruh bawah dulu. Enggak, Mas tiga baru kasih. Gak usah, udah kayak gini aja. Kalian aja langsung ini di bawah terus langsung naikin. Jangan gitu, langsung begitu. Yuk. Udah. Satu, dua, tiga. Oh kan lama, kamu curang. Nah, nice lo. Bisa. Nah, Emang internet gue yang apa ini berarti. Kayaknya gue ngelag banget ya. Iya, emang. Kayaknya pelat sih. Udah, pas. Internet pas. Enggak. Berarti yang menang cowok ya kak? Ya, tadi yang menang siapa nih? Cewek Yang dong. Yang menang. Like. Kita. Nanti ulang.
Aduh, gimana ya? Itu nggak? Ini saya juga suka sama si Madeline Kak. Biar Oh, sini. boleh. Yang Ayo, tadi ayo. yang menang Ragu Ini moderatornya harus Jadi perhatiin kan ya. ngomong Biar cowok ya. Sekarang Oke. bintang nih. Ayo. Oke. Itu nggak? 1, 2, 3, ayo. Ya, telat ya. Menang. Udah menang. Semakin sengit. Menang ya berarti Kak. 2-0 Kak. 1-1. Tiga kali. Ya udah. Terakhir. Berarti 3 kali oh. Berarti 1-0 ya. Satu Ayo, udah tiga 1-1 kali. kan tadi. Terakhir. Ya udah. Ayo. GG. Itu nggak? Itu Ayo, Ini siapa ini? Ini siapa yang sudah? Siapa yang maksudnya? Gue sama Jepan ya. Lagi. Ayo, akan itu. 1, Bukan sama halo. Iya, gua malu. Ya, ini fokus banget nih gue nih. 1, 2, 3, ayo. Enggak lama dia. Nah, seri. Terakhir nih. Ini gue Jovan yang lama. Wah, internet gue nih. Mulai. Yuk. Bentar. Ayo terakhir ya. Gunting, batu, kertas. Ayo cepet. Lama. Ngikutin dulu nih, Hera. Tuh. Terakhir nih. Babak penentuan. Menang kan, Pak? Menang. Oh, cobaan gua dulu kok. Ayo, bisa Mbak. Wah, jadi takut gue. Ayo. Gunting, batu, kertas. Wah, Janjian ini Sama. gini. Ayo jangan. 3 kali sama. Ayo, sekali lagi. Impresif. Beda nih sekali lagi. Menang nih lah. Gunting, batu, kertas. Wah, ya. Gua Sekali lagi dong, Kak. Kan saya belum Kak Madeline Kak. Sekali lagi, Kak. kan udah. Lu tadi kan ya. Kali aja. dong. Wah, nggak fair sih ini sih. Gimana nih? Mau gimana nih? Aduh, Tapi apa? serah, kalau misalnya ceweknya takut ya nggak apa-apa kan. Cuman kalau berani sih sekali lagi sih. Gimana nih? Gimana nih Alin? Oke. Takut kawan. Ya udah lah ya, terima aja lah ya. Udah bakalan lah ya Gua cowok. kalahan. Kan cowok masa gak mau. Aja deh. Banyak kan udah malah. Harus terima lapang dada, weh. Iya. Apa nih hukumannya nih? Biasa. Ya. Udah, kan ini cuma simulasi. Masa ada hukumannya? Ya udah dong. Jangan dong, jangan. Ada. Tadi kan Lu apa yang simulasi udah Dia pengen dihukum? banget kalau gue cewek kena hukuman gitu. Gak boleh Tadi kan gitu. cuma dia seru. Gak bisa. Apa nih? nih. Ini udah selesai kan simulasinya? Cabut ya kalau. Aduh, hukuman gue aduh gimana? Tunggu. Oh, ada hukumannya. Apa ya? Apa Lin? Udah. Kan cewek harus ini dong. Sorry. Wah, jangan story dong, Kak. Foto soy face. Cuma jangan deh. Oh iya, Udah, jangan kirim ke di grup ya. grup. Kirim ke grup foto. Oh. Kirim. Oke ya. Udah deh, ya udah. Grup apa? Nanti esannya ditaruh di video. Ya nanti kita Oh, taruh iya, di video. Oke. Boleh. Fotonya foto apa sih? Nge-sweat ya. Oh, swag banget. Gue beli. Mantapan. Mantap lah. Ayo kita tos dulu Hukuman. sebelum udahan guys. Tos online. Ayo. Sekian ya. Kita main game sampai sini aja. Seru nggak guys? Seru banget, parah. Mantap. Parah. Gila. Gila ya lo, parah sih ini. Ini game terseru, Kak. Kalau nggak percaya, ini game terseru sih. Seru banget ya. Seru dong. Iya. Kelompok 9 yang bikin gitu. Gede. Mantap banget. Ya udah ya, Kak. Makasih ya. Ya, Makasih ya. jangan lupa ya Dere. Makasih. Jangan lupa. Jangan lupa loh. Bye. Makasih. Oke. Makasih.